spon ya. Spon dia Pak, kalau kecuali triplek dia baru serbu gergaji. Oke, ya simpan. Tambah sawit di bungkusnya Pak. Ada dengan nomor bungkus. Oke ya. Kosong. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Oke, hari ini kita akan melakukan penanaman bibit kecambah kelapa sawit dari PT Damimas Sejahtera. Ya, jadi ini kita perlu trainingkan di sini pada ibu-ibu. Jadi nanti saya minta di sini yang nyelup mensterilkan atau memberikan fungisida kecambah sebelum tanam 1 orang, yang seleksi 2 orang, sisanya selebihnya untuk melakukan penanaman. Mungkin yang terpenting ini khusus ibu-ibu yang melakukan penanaman. Jadi pastikan sebelum tanam harus bisa membedakan ya mana plomula atau bakal daun dan mana radicula itu yang akan menjadi akar. Ya, jadi sebenarnya sangat mudah sekali bisa membedakan mana yang akan jadi daun atau jadi pucuk dan mana yang jadi akar. Jadi bisa dilihat ibu-ibu di sini. Kalau yang runcing naik ke atas itu akan menjadi bakal daun. Yang ini udah kelihatannya ada cabang-cabangnya, itu akan menjadi akarnya. Nah, nanti penanamannya nanti kita akan trainingkan di tempat. Jadi nanamnya kita akan celupkan, masukkan jempol kita untuk membuat lubangnya. Nanti ini dimasuk dijepit, tidak boleh ditekan, cuma dijepit aja, baru dimasukkan tanah di atas. Nanti kita trainingkan. Yang penting untuk membedakan akar dan pucuknya harus jelas, jangan sampai kebalik gini. Nah, kalau kebalik gini akan melungker, ya terpuntal dia, jadi harus disesuaikan. Ya. Jadi bisa kita lihat berapa contoh. Nah, ini juga yang bagian seleksi harus membedakan. Ini yang namanya double tone. Double tone harus dipisah nanti. Ya, jadi yang ini single tone, ini yang double tone. Jadi harus pisah. Dan nanti pun penanaman yang bagian ngecer ini juga harus dipisah. Tidak boleh bersamaan. Jadi yang double tone ini salah satu poin keuntungan kita. Jadi nanti kemungkinan besar akan tumbuh jadi 2. Nah, kalau seperti ini, menanamnya harus gini. Harus gini, karena ini akarnya akan ke bawah. Sama juga. Ya. Jelas ibu-ibu? Oke, jadi hari ini kita melakukan penanaman. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan proses penanaman kelapa sawit hari ini kita diberikan kelancaran sehingga bibit yang kita tanam tumbuh subur dan bisa menghasilkan buah dan rendemen yang bagus nantinya. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke guys, ini kantong kecambah kelapa sawit dari PT Damimas Sejahtera. Jadi 1 kantong itu jumlah dari balai benih itu terdapat 200 biji kecambah ya. Jadi terdapat 200 biji. Jadi sebelum kita lakukan penanaman, kita lakukan perlakuan khusus dengan dilarutkan ke dalam fungisida dengan jenis D10. Oke, pertama-tama sebelum kita lakukan rendam dengan larutan fungisida, jadi kantong kecambah yang terbungkus dalam plastik terlebih dahulu kita buka dulu. Setelah dibuka, kita siapkan 1 buah nampan. Kemudian kecambah tersebut kita rendam ke dalam larutan D10 dengan dosis 2 gram per liter air ya. Jadi kita rendam ya, sudah tercelup semua. Kemudian belakang atau pantat dari kantong plastik itu kita tarik pelan-pelan, nanti masuk ke dalam nampan yang kita sudah siapkan. Jadi tujuan kecambah sebelum melakukan penanaman kita rendam dengan D10 dengan tujuan ya jamur, untuk menghindari jamur atau parasit yang lain, sehingga nanti dengan harapan kecambah setelah ditanam bisa tumbuh subur. Oke, jadi ini perlakuan khusus sebelum dilakukan penanaman ya. Jadi dilakukan perendaman
dengan cairan detail dengan dosis 2 gram per liter air. Setelah dilakukan perendaman, kemudian kita lakukan seleksi untuk membedakan antara kecambah yang normal, double tone, putus akar atau busuk akar, dan jenis-jenis yang lain. Oke guys. Oke guys, ini proses pemilahan atau pemisahan antara kecambah yang normal dengan kecambah yang abnormal. Jadi kecambah yang abnormal di sini dimaksud ada yang jenis double tone atau triple tone, atau juga gangguan pada busuk akar, patah akar. Jadi tujuannya kita pisahkan sehingga nanti pengelompokan pada saat nanam itu lebih jelas ya. Jadi ini contoh jenis kecambah yang normal ya. Jadi dalam satu cangkang ini tumbuh satu tunas saja ya. Jadi ini kategori yang normal, jadi kita pisahkan Pak Eko. Terus yang ini adalah kecambah yang double tone. Jadi dalam satu cangkang ini tumbuh 2 tunas. Jadi yang double tone ini nanti kita akan tanam terpisah di bedengan terkhusus, bedengan khusus kita tanam ya. Jadi kita pisah. Ini kategori kecambah normal juga, tetapi dia tumbuh 2 tunas atau istilahnya double tone. Oke ibu-ibu ya, tadi yang udah saya sampaikan tadi ya, proses tanam pastikan ini yang akar mana? Bawah. Yang akar mana ini? Atas. Atas. Yakin? Yakin. Yang bakal daun? Yang Bawah. Jadi pada saat proses penanaman, jadi gini ya. Jadi pastikan posisi harus benar-benar tegak lurus. Jangan gini nanam. Ya harus tegak lurus gini. Nah, pada saat penanaman, makanya tadi kita komplain jangan dilobang dulu. Jadi buat cukup jempolnya aja. Nah, ya, kurang lebih 2,5 sampai 3 cm ya. Habis itu digoyang-goyang gitulah. Ya, masukkan. Tekan. Udah, gitu aja. Cukup. Ya, jempol. Jadi ulang sekali lagi ya. Dipastikan ini tegak lurus, berarti ini akar bawah. Ibu tekan jempolnya. Ya, goyang-goyang dikit. Jangan ditekan, Bu ya. Taruh aja dia tempel. Ya. Dah. Sudah cukup. Dengan patah ujungnya. Jadi jangan di atasnya jangan ditekan-tekan gitu. Ya, ulang lagi sekali lagi. Ini saya 3 nanam, tekan jempolnya. Goyang. Ya, kurang lebih 2,5. Kan? Dah. Cukup. Jangan terlalu padat juga. Ya. Seperti itu. Jelas ibu-ibu? Oke, coba mulai kita. Satu ibu dulu. Pak ya. Sedikit saya nambahi. Bu ya, usahakan ibu menanam jangan miring. Harus lurus. Kalau miring dia nanti akan tumbuh dia asal dia tidak patah. Bengkok. Tapi dia bengkok keluar. Ya. Jadi, Harus tegak lurus. yang seperti tadi sampaikan jangan gini. Jangan gini. Jangan begini. Harus lurus. Harus lurus. Yang runcing ini pastikan harus berdiri tegak. Jangan ibu melihat yang warna kecoklatan ini agar dia lurus begini, bukan. Yang dilihat yang bening. Yang bening lurus ini bakal tunas. Yang coklat radikula bakal akar. Terserah dia mau miring bakal akar, tidak masalah. Yang penting yang bening, yang lurus ya. Oke. Halo guys, kegiatan hari ini kegiatan penanaman kecambah kelapa sawit jenis Damimas Sejahtera. Jadi hari ini kita bersama dengan tim karyawan melakukan penanaman kecambah kelapa sawit. Jadi saat ini sedang proses kegiatan penanaman. Jadi kita bisa lihat ya, penanaman kelapa sawit, bibit kecambah kelapa sawit ya. Jadi kita harus pastikan jangan sampai salah, di mana antara akar dan pucuk harus jelas ya. Akar dilihat dominan lebih panjang atau istilah bahasanya adalah radikula, di mana pucuk bisa terlihat lebih runcing
ya, itu disebut dengan plomula, ya istilah bahasa agronominya. Jadi proses penanaman jangan sampai salah. Kalau salah akan berdampak pada tanaman itu sendiri setelah tumbuh bisa terbalik nantinya. Ya, jadi di sini harus benar-benar jelas, bisa membedakan antara bakal daun dan juga bakal akarnya, ya. Jadi ini bisa dilihat oleh ibu ini, ya. Pertama-tama masukkan jempol dulu untuk membuat lubang, ya, dengan kedalaman 2,5 sampai 3 cm. Setelah itu masukkan antara akar yang tadi terlihat lebih panjang, kemudian ditekan, ya. Jadi bisa dilihat, Bu, contoh, Bu, di sini, Bu, ya. Jadi ini bisa kita lihat dengan ibu, ya. Jadi pelan-pelan, Bu, ya. Jadi itu masukkan, ya, kita tekan, ya. Jadi simpel saja. Yang terpenting penanaman di awalnya harus jelas, antara akar, radikula, dan plomula bakal daun ini harus jelas, ya. Oke guys, jadi hari ini terlihat proses penanaman kecambah kelapa sawit dengan jenis Damimas, ya, dari Palembang.